kalau misalnya memberikan gelar palsu gitu, bisa ditutup, bisa dibubarkan itu. Kampusnya UGM itu kalau pakai aturan hukum nanti terbukti bahwa ijazahnya Jokowi palsu dan dia tutupi gitu kan, dia telah memberikan gelar palsu, bubar itu. Bahaya ini kalau memang nanti ada langkah begitu. Makanya pantasan, maksudnya bisa jadi dugaannya, makanya dia mati-matian. Bisa mati-matian untuk nutup-nutupi gitu kan. Sebab itu risiko hukumnya ada. Itu memberi gelar palsu gitu kan, yang tidak berhak memberikan kepada yang tidak berhak, itu kan, apalagi dengan manipulasi. Wah sudah, itu pelanggaran berat namanya dalam pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita hadir dalam podcast mingguan kita bersama narasumber yang setiap minggu selalu ke Polda, rajin, Bang Rizal Fadilah. Bersilaturahmi. Assalamualaikum Bang Rizal Fadilah. Waalaikumsalam Bang Arif. Seperti biasa teman-teman, Bang Rizal Fadilah hari ini WL atau wajib lapor mingguan di Polda Metro Jaya. Tapi kita dengar tadi pagi sebelum kesini Bang Rizal sempat mampir dulu ya ke tempat yang lain. Nah mungkin Bang Rizal bisa elaborasi tadi mampir kemana dan dapat apa di situ Bang Rizal. Iya Bang Arif, ya, Bang Abu, Bang Ardi juga ya. Ya tadi bos ya. Iya. Tadi pagi saya sebelum ke Polda datang dulu ke Mahkamah Agung. Oke, ngapain itu Bang? Jadi saya pernah membuat surat ya tanggal 15 Juli yang lalu itu Bang Arif tentang mempertanyakan kasus yang telah pernah ditangani oleh pengadilan Jakarta Pusat yang konon sudah inkrah konon ya, tapi saya kan nggak tahu juga tuh itu pasal pramuka. Oke. Jadi yang 8 orang yang pernah ditangkap digerebek gitu kan diproses oleh Polda Metro Jaya ini itu tahun 2015. Jadi 1 tahun setelah Jokowi menjabat sebagai presiden 2014. Jadi ada penggerebekan tuh itu atas dasar laporan itu informasi dari Menteri Ristek Dikti Pak Muhammad Nasir. Jadi dia menengarai banyak ijazah palsu. Gitu. Jadi dia sendiri melakukan pengecekan timnya ke pasar pramuka. Bahkan dia mendapatkan data ditawari gitu kan, timnya itu mau bikin ijazah kata dan sebagainya lah. Dari situ mungkin dia lapor ke Polda. Nah, Polda akhirnya melakukan langkah penggerebekan itu di 2015 itu. 2015 Bang Rizal. Ya, dan di situ kemudian ditindaklanjuti oleh 2 menteri. Mendikbud Pak Anies Baswedan dan Menpan RB itu Yudi Krisnandi. Oke. Mereka melakukan penertiban ASN soal ijazahnya. Dan yang paling intensif melakukan itu adalah Pak Anies Baswedan, Mendikbud. Yang tidak lama kemudian 2 orang ini diberhentikan sama Jokowi. Itu jadi akhirnya kata Yudi Krisnandi, jangan-jangan kita diberhentikan ada hubungan dengan ijazah yang sekarang rame katanya gitu kan, pramuka katanya gitu. Jadi menarik tuh gitu. Oleh karena itu dalam kaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ya kita kan sudah membuat skema lah sampai ke pasar pramuka gitu. Makanya ke Mahkamah Agung kita minta data gitu. Jadi saya membuat pertanyaan lah 2 gitu kan. Yang satu apa betul sudah inkrah gitu kan, sudah ditangani oleh MA, bagaimana eksekusinya, pemidanaannya gitu kan. Itu poin satunya. Poin 2, kami ingin dapatkan juga keputusan hukum dari 8 yang awalnya jadi terdakwa itu gitu kan. Gitu. Dan itu adalah hak publik gitu, kita bilang itu hak publik dan juga ada kepentingan lah kita karena nanti sedang melakukan penelusuran soal ijazah palsu. Nah jawabannya gitu kan ada di surat ini. Nah saya buat surat ini dijawab baru penegasan sudah diterima surat ini di Sekretaris Panitra tanggal 24 Juli 2026. Saya masukannya 15 Juli. Jadi
jawabannya baru kita tadi dapatkan sudah diterima tanggal 24 Juli di Sekretaris Panitera. Jadi masih tetap menunggu kita apakah balasannya bagaimana ini. Ketua Mahkamah Agung sebaiknya menjawab gitu gitu. Karena ini pertanyaan publik lah. Jadi sampai sekarang belum ada kepastian ya belum 8 orang itu kemana mereka? Belum, tapi saya sudah dapat dari jalur lain gitu kan, bahwa baru dapat 4 orang itu dengan nomor-nomornya gitu kan, dan ternyata mereka diadili di Pengadilan Jakarta Pusat. Oh, maksudnya nomor perkara? Nomor perkaranya dia waktu diproses di Jakarta Pusat. Tahun 2015? Tahun 2016, karena itu terakhir kan, kalau tidak salah bulan November itu, Desember lah itu penangkapannya. Jadi proses pengadilannya mungkin 2016 awal gitu. Dan sudah diputus gitu. Ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Saya dapatkan variasi. Beda-beda ya? Beda-beda. Jadi mungkin di situ kan tingkat kualitas pemalsuan. Nah, apa ada nggak yang Pak Jokowi ya gitu, itu kita yang sedang upayakan telaah gitu dengan data-data ini. Gitu baru saya dapatkan itu, bahwa ternyata kalau sampai situ itu yang 4 itu inkrahnya itu PN. Jadi dia nggak naik banding, nggak kasasi. Tapi belum tahu ini, makanya kita butuh informasi dari Mahkamah Agung. Yang kita dia langsung menjalani proses penahanan dan langsung gitu kan. Jadi berarti langkah awal dari Polda Metro Jaya itu kan diproses sampai ke Pengadilan Jakarta Pusat, langsung divonis ya inkrah gitu. Lalu jalani. Tadi apa benar dijalani nggak tahu kan, ini makanya kita tanyakan ke Mahkamah Agung, benar nggak itu kan, bagaimana proses penjalanannya gitu dari penghukumannya itu. Gitu Pak Arif, yang tadi itu gitu kan, soal ke Mahkamah Agung ya. Terus ke sini kan, kita ke Polda. Kemudian nanti insya Allah tanggal 10 10 Juli Agustus ya, sudah Agustus ini kita akan ke Bareskrim. Itu dalam rangka GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat ya, GMKR, melakukan konvoy lah gitu, agenda konvoy ke Bareskrim, kemudian lewat ke Kementerian ESDM karena menyangkut bagaimana sih penggerusan kekayaan negara ini gitu, sumber daya alam gitu kan, kemudian ke kantor Wapres soal Gibran kan yang dipermasalahkan juga soal ijazahnya gitu kan, dan terakhir di KPK. Termasuk juga ingin mempertanyakan atau mungkin dialog lah dengan pimpinan KPK tentang kemungkinan besar tentang korupsinya Jokowi. Karena sekarang dia seperti orang selalu mengatakan duitnya banyak sekali, gitu kan, tidak berseri, macam-macam kan, ada bunker, orang begitu. Masa seorang presiden yang gajinya semua sudah kita tahu, kekayaannya luar biasa begitu. Jadi kalau begitu dugaan adanya korupsi di sana wajar, masuk akal gitu. Maka KPK harus bergerak dong. Yang di awal nanti BPK lah, PPATK lah gitu. Gitu kan, itu tanggal 10 nanti gitu kan. Mudah-mudahan juga disupport oleh publik gitu kan, kegiatan GMKR ini. Gitu gambarannya. Saya mau sedikit singgung ya. Memang GMKR kan tahun lalu di bulan Agustus juga sepertinya, itu kan aksi juga besar juga di KPK. Saya masih ingat ya, tentang isu OCCRP tahun lalu. Dan itu cukup banyak, cukup besar, dan memang sampai dengan hari ini juga belum ada kepastian itu terkait OCCRP yang menyebutkan bahwa Jokowi adalah finalis koruptor lah, kan begitu. Menurut OCCRP. Kan itu harus ada minimal penelusuran dari KPK, dari BPK, khususnya soal uang-uang yang selama ini kita tahu kemarin baru aja dari NTT Pak Jokowi. Dan sebelumnya jadi raja palsu.
Nah itu penting ya untuk kita ingat. Iya, betul. Terus yang kedua Bang Rizal, ini yang menarik juga tadi sempat Bang Rizal singgung soal ijazahnya Gibran. Kemarin kan dalam sidang Bon Jovi versus UGM, ketika UGM mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi Pusat, itu kan ke Petun, akhirnya semua banding UGM itu ditolak oleh Petun, dan akhirnya menguatkan putusan KIP, yaitu bahwa ijazahnya Gibran sih? Ijazahnya Jokowi itu terbuka. Ijazahnya Gibran sekarang lagi sekarang banyak sih. Semua itu keluarga ijazah nggak beres lah. Iya, terkait putusan KIP itu Bang Rizal, coba. Ya. Saya kira itu satu hal yang penting gitu kan. Sebenarnya gitu kan, kompetensi untuk keterbukaan informasi ada di KIP. Sebetulnya sudah cukup KIP itu punya kompetensi lah gitu kan, yang spesifik dia gitu kan, dan harus dihormati keputusannya dan inkrah gitu kan dari sisi KIP. Tapi ada peluang masuklah gugatan lain kan gitu ke PT UN, dan PT UN juga cukup menyadari tentang benarnya KIP gitu kan sebagai lembaga yang punya kompetensi itu, sehingga putusannya dikuatkan, keberatan dari UGM ditolak gitu kan. Berarti UGM harus membuka semua dokumen. Ini yang strategisnya ini gitu kan. Jadi dengan putusan itu UGM harus membuka baik itu ijazah, salinannya gitu kan, kemudian skripsinya, KRS-nya, waktu KKN-nya, foto-foto wisudanya, buku wisuda, segala macam lah yang dipertanyakan itu oleh pihak Bong Jovi gitu. Oleh karena itu ini rakyat, masyarakat sedang menunggu nih, dan ini pukulan berat buat UGM yang seperti harusnya lembaga akademik, dia harusnya terbuka ya, memberi edukasi pada publik gitu kan tentang transparansi. Ini enggak, dia masuk di ruang labirin berbelit-belit gitu kan. Sepertinya akhirnya ini menjadi pelindung dari Jokowi kan gitu. Akhirnya orang berkata dua lembaga sekarang pelindung Jokowi. Apa itu? Satu UGM, dua kepolisian gitu. Oleh karena itu sekarang publik harus berupaya untuk melawan dari pola-pola yang tidak sehat seperti ini menurut saya mah. Dan dokumen itu mutlak diketahui oleh masyarakat kok, oleh rakyat kok. Itu tuh presidennya bukan presiden satu lokal tertentu, dia presiden Indonesia. Berarti ada hubungan dengan rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya putusan PT UN kemarin itu strategis gitu, dan pukulan telak buat UGM. UGM sudah menjadi lembaga yang ditunggangi oleh kepentingan gitu, tidak lagi murni sebagai lembaga akademik. Di situ nanti ada faktor rektornya gitu kan, juga mungkin mantan rektornya Pratikno itu yang juga diduga terlibat dalam proses dugaan ijazah palsunya Jokowi ini gitu, Pratikno gitu. Jadi itu juga langkah lanjut, bahkan kita sudah menekan sebetulnya Pak Prabowo pecat Pratikno, bahkan tangkap Pratikno gitu, karena dia punya dugaan dan tidak pernah melakukan bantahan-bantahan atas dugaan yang dituntut disampaikan oleh masyarakat. Betul gitu. Nah, kemudian juga ada satu poinnya. Ada lagi mantan rektor Sofyan Effendi, Profesor Sofyan Effendi. Dia mengatakan malah ijazah itu adalah ijazah Hari Mulyono. Itu yang Fakultas Kehutanan, yang diotak-atik di Pasar Pramuka. Jadilah itu ijazahnya Jokowi. Hari Mulyono itu iparnya ya? Adik ipar yang kemudian adiknya ini dinikahi oleh Anwar Usman gitu, Hidayati. Jadi ini masalah yang besar ini. Dia udah ngait dengan Pramuka tuh. Itu mantan rektor UGM loh gitu. Walaupun sekarang Pak Sofyan Effendi sempat dibungkam dalam tanda iya, saya yakin
ada intimidasi juga gitu. Tapi rekam jejak digital kan nggak bisa hapus gitu. Dan dia pernah ditanya secara langsung masih seperti itu prinsipnya, gitu. Hanya karena faktor-faktor mungkin membangun stabilitas dan sebagainya lah, itu alasan-alasan klasik lah, gitu kan, sehingga dia tidak terus progresif gitu. Bang Rizal, ini kan soal PT UN ini kan masih ada satu kesempatan lagi ya bagi UGM, yaitu adalah kasasi yang nanti akan diputuskan di Mahkamah Agung. Tapi kalau kita melihat potretnya ini nampaknya kan kayaknya seolah-olah ya kita melihat UGM ini mati-matian ingin menutupi soal jasa Jokowi itu loh Bang Rizal. Kenapa ya itu bisa seperti itu? Dan bagaimana seandainya itu beneran nanti UGM kasasi dan kita mendapatkan hasil putusannya, namanya kasasi nggak ada sidang kan? Gimana Bang Rizal? Iya, pertama saya kira karena faktor Oma Emilia ya sebagai rektor yang sekarang itu sepertinya tidak dalam posisi yang independen. Ada sesuatu lah yang menyebabkan dia harus melakukan penutupan informasi itu. Yang kedua, wali amanatnya kan Pratikno. Wali amanat UGM itu menentukan itu. Oh, jadi dia masih ada jabatan, masih punya jabatan gitu kan. Jadi inilah pola yang dibangun oleh Jokowi sebenarnya, bahwa Pratikno itu harus tetap berusaha berada di ruang yang bisa melindungi. Ketika dia keluar setelah selesai Mensesnek, Pratikno kan jadi Menko PMK, ya kan. PMK itu bawahnya itu ada Menristek Dikti, jadi ngait lagi ke urusan-urusan perguruan tinggi. Jadi sebenarnya masih punya peran Pratikno ini terhadap UGM. Wajar gitu kan kalau ada perlindungan terhadap dokumen Jokowi yang diduga palsu ini. Jadi selama masih orang-orang ini ada, maka masih mungkin terjadinya proteksi gitu. Jadi Pak Arief, kita tekankan pecat dulu ini Pratikno udah bau loh di publik gitu. Harusnya pecat oleh reshuffle. Kalau ada reshuffle, Pratikno reshuffle. Setelah itu proses tuh Pratikno tentang keterlibatannya dalam dugaan ijazah palsu ini sampai ke langkah-langkah menuju ke pasar pramuka gitu. Iya dan kalau kita lihat kan ini hampir yang dititip-titipkan dalam tanda kutip Jokowi itu yang berkaitan dengan tanda kutip ijazahnya ya. Iya, di betul. Rezim yang sekarang ini ya. Iya, jadi masih ada perlindungan seperti misalnya Pak Listio juga kan, Sigit ini sebagai Kapolri kan titipan untuk dipertahankan sampai ke jangka waktu tertentu yang cukup mengamankan, termasuk mengamankan Gibran tadi kan gitu. Itu kenapa? Kan aneh gitu kan. Jarang dan tidak pernah ada jabatan Kapolri yang begini lama gitu tanpa ada bukti prestasi. Gitu. Sudah lebih dari 5 tahun, hampir 6 tahun ini gitu kan. Sudah melebihi jabatan kalau presiden ini. Kalau dari si usia yang normal kan sudah pensiun. Tapi 2 tahun. Tapi keluar lagi kan sekarang aturan tentang undang-undang kepolisian baru gitu kan, diperpanjang bisa sampai 60 tahun, bisa sampai 63 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung kalau mau ini dalam konteks politik dipertahankan bisa sampai 2029. Nah, itu. Tapi kalau menurut saya di sini menjadi ancaman buat Prabowo gitu. Jadi seharusnya Prabowo melakukan langkah-langkah pengamanan diri sebagai presiden, itu memandirikan diri, jangan sampai dalam posisi tercengkeram oleh kepentingan Jokowi lewat tangan Kapolri, atau juga dalam konteks ijazahnya masih terus dibawa bayang-bayangnya Pratikno. Gitu. Ini mungkin kita udah agak jauh, kita mundur sedikit Bang Rizal. Yuk. Tadi kan Bang Rizal ke Mahkamah Agung dan dapat surat dari Mahkamah Agung berupa bahwa surat dari Bang Rizal menanyakan soal kasus tahun 2015 sudah diterima Mahkamah Agung. Nah, apakah ada bukti lain selain itu Bang Rizal setelah bukti-bukti yang kemarin sudah dimasukkan di
Bareskrim Polri, kan Bang Rizal rajin juga ke Bareskrim Polri. Iya, insya Allah saya kira nanti setelah agenda konvoy gitu kan, ke Bareskrim, ke KPK gitu kan, atau mungkin ke kantornya Gibran kan, kita agendakan lagi untuk memasukkan bukti-bukti baru, ya kan gitu. Insya Allah ada sekurang-kurangnya 6 bukti lagi. Jadi kalau dijumlahkan sudah ada 26 nantinya kan gitu. Kalau begitu terus saja kita dorong, ayo Pak Bareskrim, keluarkan surat perintah penyelidikan dong gitu. Soal pembuktian kan nanti diuji benar atau enggak apa yang kita sampaikan itu sebagai bukti kuat dan sebagainya, uji dong gitu. Orang-orang yang kita sebut-sebut itu periksa dong, minta keterangannya gitu kan. Itu sudah puluhan orang itu yang sebut nama-namanya kita, kok nggak periksa-periksa gitu kan. Udah banyak. Iya, makanya kemarin dia menyebut lagi Eko Sulistyo gitu kan. Dia ketemu kan. Saya udah dorong tuh Pak Eko Sulistyo bagusnya jadi justice kolaborator gitu. Dia orang yang tahu gitu kan. Dia kemarin mengakui Bang, dia yang menerima fotokopi egalisirnya katanya. Waktu KPUD. Dia yang di video itu, saya memang yang menerima. Ya itu harus diuji. Itu legalisir yang UGM atau legalisir yang lain. Karena dugaan juga di KPUD Solo itu belum tentu yang UGM. Gitu, karena tidak dikenal sekdanya gitu kan, bahkan wakil wali kotanya FX Rudi gitu kan, sekdanya juga tidak banyak menyinggung soal keyakinan tentang alumni UGM-nya wali kotanya. Dulu malah gitu dikenal Universitas ini sekolah tinggi ilmu ekonomi Solo. Itu sekolahnya ini Dumatno. Itu makanya dicurigai juga, jangan-jangan ini dokumen-dokumen yang dikaitkan dengan Dumatno. Jadi ada Dumatno, ada Hari Mulyono gitu. Jadi hampir orang tidak meyakini itu dokumen aslinya Jokowi, semuanya itu pinjaman gitulah gitu. Jadi ini perlu diteliti, diseleksi dan diperiksa, investigasi. Saya kira kalau kepolisiannya ini fair gitu ya. Bareskrim ini udah jalan ini. Harusnya ya Bang Rizal. Dan itu akan, saya yakin kalau itu berjalan kebongkar itu gitu. Dari segi UGM sudah terbongkar sekarang dengan putusan PT UN kan. Insya Allah akan terbongkar itu, nggak mungkin lah dokumennya apik gitu, bener ada yang ditutupi. Nah tinggal sekarang satu lagi kepolisian juga melangkah, terbongkar lagi. Sudahlah gitu, Jokowi itu sebenarnya udah mau final mafar, mau lari ke mana gitu. Dia itu tinggal tapi mau lari sekarang ke keliling-keliling negeri ini gitu. Itu mungkin saja atau ngabrang-brangkeun hati gitu ya, supaya hatinya jadi tenang gitu. Tapi orang tahu dia panik lah gitu. Panik bagaimana seorang yang melakukan kejahatan bisa menutupi kejahatannya sepanjang waktu, nggak mungkin gitu. Ya. Bang Rizal, tadi ngomong-ngomong kita coba nyambung lagi ya Bang Rizal ya. Sekarang ini kan Pak Jokowi lagi keliling ya, mengiklankan PSI di mana-mana. Di sisi lain ini kan kasus ijazah ini bergulir terus ini. Bang Rizal dan kawan-kawan, meskipun Bang Rizal ibaratnya ini masih belum sampai ke persidangan, belum sampai P21 entah kapan, katanya 1000 rokok lagi kan tadi disebutkan. Habisin 1000 rokok lagi, tapi ada yang lain ya. Ada yang lain juga, misalnya kayak Dr. Tifa, Pak Roy. Ini Prapit kan sekarang ini. Dan ini kan masih panjang nih nampaknya mereka. Nah, ini ada orang yang berpendapat begini Bang Rizal. Memang ini sengaja diperpanjang nih kasus ijazah ini untuk mendongkrak dalam tanda kutip namanya Pak Jokowi ke permukaan. Jadi di sisi lain Bang Rizal dan kawan-kawan ini semakin mempopulerkan Pak Jokowi makin keliling mempopulerkan PSI. Nah gimana Bang situasi begini Bang? Saya kira populer itu belum tentu baik. Oh gitu ya, bener sih. Firaun tuh populer. Oh iya. Namrud itu populer. Terkenal Abu Jahal itu terkenal.
tapi dalam kejahatannya. Jadi ini harus dibaca juga dari sisi aspek moralitas gitu kan. Karena Jokowi mau populer silahkan saja, tapi dalam popularitas yang buruk gitu. Ini bukan satu hal yang positif kalau menurut saya mah. Penolakan sudah terjadi di mana-mana. Jadi yang ada yang palsu-palsu. Gelar Baginda Pemuka Bangsa palsu karena ada penolakan juga, nggak punya kompetensi itu para orang-orang itu untuk memberi gelar Baginda Pemuka Bangsa. Akhirnya Baginda Pemuka Bangsat. Bang Rizal ya. Iya, saya bikin tulisan begitu kok. Gitu kan. Jadi kalau memang arahnya negatif ya pasti begitu. jadi judulnya Bos Harti. Saya Baginda Bangsat. Atau Baginda Pengkhianat Bangsa. Kalau masih tetap bangsa ya pengkhianat. Iya, main raja-rajaan. Terus sekarang di Timur Timur raja-rajaan. Iya kan? Ternyata ditolak juga oleh keturunan raja yang benar. Yang benar. Gitu. Jadi seolah-olah sekarang itu jadi apa? Posisi raja itu downgrade Bang sekarang. Harus itu kejahatan Jokowi yang harus dibaca oleh para raja, sultan dan seterusnya ini karena dia mau juga ke Cirebon. Gitu kan, ke kesultanan. Kemarin gagal tuh karena kita tolak, katanya mau datang lagi. Tapi itu adalah gambaran mendowngrade sultan dan raja-raja itu. Iya, betul. Jadi bukan hanya merusak rakyat Indonesia gitu kan, menipu rakyat Indonesia, juga menipu raja-raja ini. Saya kira perlu di antisipasi dan direaksi oleh para raja-raja itu menurut saya mah. Itu kan kalau kita lihat memang kan kita dulu kesultanan ya, dan konon katanya keturunan kesultanan itu juga masih eksis gitu loh secara di masyarakat gitu sampai dengan hari ini. Nah ini muncul raja baru dari Solo berkeliling. Jadi ini jadi raja baru di negara di kan daerah-daerah yang feodal, watak feodalnya itu muncul gitu kan, bahwa raja-raja itu sudah juga memberi kontribusi terhadap bangsa negara Republik Indonesia gitu kan, dia menjadi bagian lah gitu kan budaya akhirnya kan, udah rela tuh. Tapi ini Jokowi bikin watak feodalismenya gitu kan, dia ingin menjadi raja, tapi rajanya raja palsu gitu, di Lampung palsu, di NTT palsu gitu kan. Ketawa, nanti di negara-negara di daerah-daerah lain juga palsu-palsu itu gitu kan. Termasuk juga ucapannya Bahlil, Raja Jawa palsu itu gitu. Memang karena ijazahnya palsu gitu kan, jadi jabatan apapun palsu. Parah. Itu Dibuat semua. saya kira dibuat semua. Ini karakter yang buruk gitu. Makanya ini termasuk kualifikasi menghalalkan segala cara, dan itu karakter PKI kalau menurut Rustam. PKI gitu kan. Dan Bambang Tri juga ngaitkan itu kan. Jadi PKI itu bisa institusi, kalau menurut saya itu PKI juga bisa personal. Karakter PKI itu menghalalkan segala cara gitu demi tujuan tercapai, termasuk menunggangi budaya. Karena komunis itu punya sensitivitas yang tinggi terhadap budaya. Revolusi kebudayaan Cina tuh padahal materialisme, tapi yang ditungganginya budaya. Nah, jangan-jangan Jokowi juga Lampung budaya, Timur budaya, nanti mau ke daerah-daerah lain budaya ditunggangi, budaya diperalat oleh kepentingan politik. Ini bahaya bagi negeri gitu. Untung di Bandung kemarin ditolak. Insya Allah kita akan tolak kalau masuk Jawa Barat, kita tolak gitu kan, karena ini adalah perilaku yang tidak sehat, menghina budaya, menghina etika, menghina kultur politik sehat. Gitu. Dia curi start, kalau mencuri sedikit, rampok start, karena banyak, waktunya masih panjang. Iya. Gitu. Rizal, orang sekarang bertanya begini sih, jadi mau sampai kapan sebenarnya kasus ini berjalan gitu Bang Rizal ya? Kan orang sekarang ini menunggu lama sekali untuk melihat nih ya, kan katanya ya yang diteliti itu kan
Bang Rustam, Bang Rizal dan semua kawan-kawan yang lain itu kan berdasarkan postingannya Dian Sandi. Sementara postingan itu adalah bukan asli analog. Meskipun Bang Rizal dan kawan-kawan kemarin sempat lihat analognya di sini juga ya. Iya, di Polda Metro yang dipimpin oleh Pak Imanuddin. Iya. Tapi kan itu cuma Bang Rizal dan kawan-kawan doang. Masyarakat secara umum nggak bisa mengakses itulah. Iya. Padahal semua masyarakat berhak mengakses itu. Sementara kita lihat perkembangannya kasus ini makin lama makin memanjang nih Bang Rizal. Mau sampai kapan ini panjangnya ini orang menunggu? Iya, makanya ini Bang Rizal. Satu ini soal tadi kalau kita analog belum tentu otentik gitu kan. Walaupun ada belum tentu asli, belum ada yang uji asli kok. Gitu, baik itu Bareskrim, Polda, katanya. Hanya identik saja. Identik itu dibandingkan dan itu bandingannya 3 itu ditanya, waktu kita tanya itu 3 itu siapa, nggak dijelaskan. Jangan-jangan 3 itu palsu sama palsu identik gitu. Jadi identik itu belum tentu otentik gitu. Iya, palsu sama palsu identik gitu. Karena dia masih merahasiakan gitu kan. Itu bahkan katanya yang 3 itu teman satu angkatannya. Iya, tapi juga ada bandingan lain yang teman satu angkatan punya ijazah pernah diangkat oleh kita. Ada Sri Murti Ningsih, kan adanya yang meninggal itu siapa, iparnya itu Hari Mulyono, satu lagi itu siapa, itu dibandingkan tidak identik gitu. Jadi masalah yang serius, belum ada pengujian tentang itu asli, nggak ada gitu. Makanya segala dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang termasuk Bang Rizal yang Bang Rizal lihat di situ, di sini. Iya, karena kita tidak boleh memegang gitu kan, dan tidak ada hasil ujinya. Misalnya usia kertas bener nggak tahun 85? Jangan-jangan tahun 2026 ke 25 lah kemarin. Itu kan usia kertasnya gitu kan. Jangan-jangan usia tinta harus diuji dong gitu. Ini benar nggak tintanya itu tinta tahun 1985? Itu nggak ada itu. Publik mau tahu itu gitu. Jadi benar, bahkan kita sudah dorong juga sebenarnya dalam beberapa opini kan, harusnya pihak Polda Metro mengumumkan kepada masyarakat, buka saja ini gitu kan, ini loh yang ada di kami yang sudah disita gitu kan, ini hasil ujinya di Bareskrim, karena dia berkata sudah diuji, tapi mana hasil pengujiannya? Nggak ada. Rakyat berhak tahu itu gitu. Sepanjang belum tahu kita terus berjuang. Betul. Nah itulah yang kita sebut tadi sampai mana. Nah catatannya kita begini Pak Arif, ini ilamatahin gitu. Sampai kapan katanya kan. Tapi itu masalahnya, ini kan bukan murni hukum. Ini adalah kasus pejabat publik, pejabat politik mantan. Jadi ada aspek politik gitu. Dan politik tidak pernah permanen gitu. Dia fluktuatif ya itu kan, dia sangat turun naik bergantung. Jadi kalau pengambil kebijakan politiknya menghendaki buka gitu. Jadi kalau menurut saya ini tantangan buat Prabowo. Apalagi Sri Rajasa dan Pak Mulyono, Pak Narko gitu ya, jenderal itu kan mengatakan Prabowo tahu ijazah Jokowi palsu. Prabowo tahu ijazah Jokowi palsu. Kata Pak Sri Rajasa, dia tanya ke Mensesnek Prasetyo Hadi, bagaimana bener nggak ijazah Prabowo tahu nggak? Tahu. Kalau sudah tahu ya jalankan upaya-upaya membukanya dong. Nggak boleh membiarkan kepalsuan ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini strategis nih. Jadi sampai kapan? Sampai juga nanti Prabowo memerintahkan Kapolri untuk hayo buka. Kalau Kapolri nggak mau ganti. Gitu dong, itu namanya presiden gitu. Tegas, itu namanya baru pemimpin, sebut kepala negara, kepala pemerintahan, bukan omon-omon. Termul kepanasan gitu di komentar. Bang Rizal, tadi kalau sebenarnya ini adalah kasus politik dan bergantung dengan kehendak politik yang
akan diambil oleh Presiden hari ini. Artinya sebenarnya mau gugatan UGM ini petun dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah nggak berguna seandainya Pak Prabowo memerintahkan langsung ya, misalnya hai UGM buka saja, Iya. hai Polda Iya. buka saja misalnya. Saya baca di peraturannya pendidikan nasional, rujukan dari Undang-Undang Pendidikan. Kalau misalnya memberikan gelar palsu, gitu, bisa ditutup, bisa dibubarkan itu. Kampusnya UGM itu kalau pakai aturan hukum nanti terbukti bahwa ijazahnya Jokowi palsu dan dia tutupi, itu kan dia telah memberikan gelar palsu, bubar itu. Bahaya ini kalau memang nanti ada langkah begitu. Makanya pantasan, maksudnya bisa jadi dugaannya, makanya dia mati-matian. Bisa mati-matian untuk nutup-nutupi, gitu kan. Sebab itu risiko hukumnya ada. Itu memberi gelar palsu, gitu kan, yang tidak berhak, memberikan kepada yang tidak berhak, itu kan, apalagi dengan manipulasi. Wah sudah, itu pelanggaran berat namanya dalam pendidikan tinggi. Soalnya Bu Ova sudah kadung menyampaikan asli sih ya. Itu, dan coba kalau Bu Ova belum yakin asli dulu ya, mungkin bisa disalahkan yang lain. Itu, dan itu juga faktor sandera lah. Kan Bu Ova juga punya masalah gitu kan. Soal apa itu, masalah korupsinya atau apalah, dugaan-dugaan yang berhubungan manipulasi sebagai keuangan di situ di UGM. Oke Bang Rizal. Ya, saya kira terakhir ini siap. Sebagai penutup, Bang Rizal, apa yang ingin disampaikan di depan Polda Metro Jaya ini kepada masyarakat yang melihat situasi politik hari ini, yang mana Pak Prabowo nampaknya belum ada kehendak politik untuk membuka ini ya. Dan Bang Rizal dan kawan-kawan masih berjuang setiap minggu datang ke sini. Setiap minggu harus lapor ke sini, nggak pernah absen ini, paling rajin ini. Iya, silakan Bang. Ya, saya kira atasannya Polda kan Polri, Mabes, gitu ya. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh beberapa kita tersangka, gitu kan, saya, Pak Rustam dan juga Pak Heru ya dari UI, gitu kan, yang ikut serta itu telah membuat Dumas kan, pengaduan masyarakat baru ya di Bareskrim. Itu jalankan itu. Jadi saya harapkan jalankan itu, karena itu bukan hanya main-main itu. Itu serius itu, dari mulai siapa yang terlibat di atas sampai ke tingkat yang paling bawah, pelaksana teknis gitu, yaitu pramuka itu kan. Di situ tuh pembuat palsunya itu sudah ada ini kok, ini apa bukti-bukti kita berikan, gitu kan. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Saya kira harapan saya mah itu benernya, bagaimana publik mendesak, kita juga memberi masukan hukum baru, gitu kan, supaya akhirnya Bareskrim atau Mabes Polri segera menindaklanjuti dengan membuat surat perintah penyidikan dan seterusnya, yang saya yakin sampai nanti kepada ijazah Joko Widodo itu terbukti palsu. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Bang Rizal Fadilah. Siap, sama-sama. Kita akan podcast lagi dengan Insyaallah. Fadilah. Siap. Minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.